Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan novel romantis Menunggumu di sini. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Song Yan merasa ditarik oleh rekan timnya, tubuhnya penuh dengan jelaga hitam, sambil ia meraih seorang anak dengan susah payah di pangkuannya. "Sukin," serunya. Sukin segera turun tangga dan berlari mendekat. "Berikan aku anak itu," ucapnya dengan gugup. Tanpa ragu, Song Yan memberikan anak yang tidak sadarkan diri itu kepada Sukin, sementara Suo Jun memberikan sebuah ketel air kepadanya. Sukin dengan cepat memeriksa anak tersebut, memastikan bahwa anak itu tidak kehabisan oksigen tetapi bernapas lemah akibat inhalasi asap. Dia membuka pakaian anak itu, basahi handuk, dan lembut membersihkan wajah dan dada anak tersebut sebelum dengan cepat membawa anak itu pergi. Ketika dia mencapai pintu, dia berbalik dan bertanya, apakah lift masih berfungsi? Suo Jun meyakinkannya, aman. "Baik," jawab Sukin, sambil memeluk erat anak tersebut dan turun tangga. Sebuah ambulans sudah menunggu di lantai bawah, diiringi oleh para pemadam kebakaran. Sukin menyerahkan anak tersebut kepada salah satu rekan kerjanya, dan ambulans segera berangkat dari tempat kejadian. Sukin kembali ke rumahnya, di mana para pemadam kebakaran secara perlahan mulai bubar, beberapa di antaranya istirahat dengan selang pemadam di tanah. Yang Ci berjalan melewati Sukin dan tersenyum. "Terima kasih, kakak." Sukin bertanya, apakah semuanya baik-baik saja? Yang Ci menjawab, api sudah padam, dan mereka berhasil membuka pintu di lantai bawah. "Mari kita turun dan periksa lagi." Xiao Ge juga mengucapkan terima kasih, katanya, kalau bukan karena balkonmu, kami tidak akan secepat ini. Dia menghapus keringat dari wajahnya saat berbicara, dan Sukin melihat telapak tangannya yang memerah. "Jika ada yang terluka, saya bisa membantu dengan pertolongan pertama. Keluarga saya punya kotak pertolongan pertama." Xiao ragu sejenak, melihat telapak tangannya, dan menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa, mari kita kembali bekerja." Sukin tidak bersikeras, dan sekelompok pemuda bergegas untuk memeriksa bangunan. Song Yan berjalan melewati Sukin ketika dia keluar dari ruang tamu. "Terima kasih," ucap Song Yan. Sukin hanya menggelengkan kepala. Seluruh tim dengan cepat meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan ruangan yang baru saja penuh ketegangan dan kini kosong. Sukin berdiri di pintu masuk koridor, mengamati ruang tamu yang luas. Semua orang telah pergi, meninggalkan noda air, tanda abu-abu gelap, dan kekacauan. Cahaya matahari menciptakan kontras yang tajam di lantai yang kotor dan berlumuran air. Song Yan turun ke lantai bawah untuk memeriksa lokasi kebakaran yang telah padam. Mengidentifikasi titik awal kebakaran, dan menghubungi manajemen properti komunitas dan pemilik properti yang sedang dalam perjalanan pulang. Song Yan meninggalkan dua anggota tim untuk menangani penanganan pasca kebakaran dan menginstruksikan sisanya untuk pulang. Saat mereka berkumpul di dekat lift, Song Yan memerintahkan, kalian periksa peralatan dengan instruktur. Ketika kalian kembali, Xiao Ge, tulis laporan. Yang Ci tidak segera menjawab. "Cukup tinggalkan Xiao Fei dan Lao Jiang di sini, Kapten. Kembali dan istirahatlah." Song Yan bersikeras, aku akan pergi ke lantai atas. Yang Ci bingung. 2701? Mengapa? Song Yan menjawab, kita telah mengacaukan rumah seseorang, jadi aku harus membantu membersihkannya. Yang Ci menawarkan diri untuk ikut, katanya, aku akan pergi bersamamu, kakak. Aku bisa membantu. Song Yan menolak, tidak, satu orang sudah cukup, lebih banyak orang hanya akan membuat kekacauan. Yang Ci berdebat, tidak akan berantakan, kakak. Aku bisa menanganinya. Suo Jun mengulurkan tangannya dari dalam lift, meraih kerah Yang Ci, menariknya masuk, dan menekan tombol pintu lift dengan satu tangan, mengangguk kepada Song Yan. "Pergilah." Song Yan berlari masuk ke tangga dan naik ke lantai atas. Ketika tiba di apartemen Sukin, dia menemukan pintu terbuka sedikit dan suara air mengalir dari dalam. Dia masuk dengan hati-hati dan melihat sekeliling, tidak ada orang di ruang tamu. Sukin keluar dari kamar mandi, membawa handuk, dan saat melihat Song Yan, dia terlihat agak bingung. Dia bertanya, apakah ada sesuatu yang hilang? "Tidak," jawab Song Yan, mata tertuju pada lantai. "Aku meminjam balkonmu dan membersihkan tempat ini sebelum pergi." Sukin mengangguk setuju. Song Yan melepaskan perlindungan tubuhnya dan meninggalkannya di dekat pintu masuk, kemudian melepas sepatunya dan masuk ke dalam apartemen. Dia langsung menuju ke kamar mandi, melihat sebentar di dalamnya, dan bertanya, "Apakah kamu punya pel?" Sukin menjawab, "Tidak." Song Yan melihatnya dengan tidak percaya sejenak, kemudian menggelengkan kepala, heran dengan situasinya. "Ini tidak bisa," katanya. "Tunggulah di sini." Dengan itu, dia keluar dari apartemen. Dengan rasa ingin tahu, Sukin bertanya, "Kemana kamu pergi?" Song Yan sedang membungkuk untuk mengenakan sepatunya, tapi dia berbalik ke arahnya, melihatnya. "Aku turun ke bawah untuk membeli pel," katanya. Dia berdiri tegak dan melanjutkan, "Katakan padaku apa yang kurang. Sapu, deterjen, kain lap?"
Dia berhenti sejenak, memperhatikannya dengan serius, sebelum akhirnya bertanya, tidak ada yang seperti itu? Sukin batuk dan meremas erat tinjunya dengan satu tangan. Tidak ada. Song Yan mendesah dengan kesal dan berkata, dasar aneh. Song Yan berbalik dan pergi. Saat dia melakukannya, lonceng lift mengumumkan penurunan di koridor. Sukin menuju pintu masuk, melihat sebentar pria itu turun dengan lift. Dia kemudian memperhatikan jaket pemadam kebakaran yang tergeletak di tanah, sebuah pakaian besar yang sangat kotor dan basah oleh keringat. Keluar ke balkon, Sukin melihat ke bawah. Setelah menunggu sebentar, dia melihat Song Yan bergegas keluar dari koridor dan dengan cepat menghilang di sekitar sudut. Itu adalah hari pertama bulan November, dan daun-daun ginkgo di bawah telah berubah menjadi warna emas yang mempesona, terjatuh dengan anggun di bawah angin gugur yang segar. Sukin kembali ke dalam. Tidak lama kemudian, Song Yan muncul kembali, memegang sapu tangan di satu tangan dan tas plastik besar di tangan yang lain. Begitu banyak? Sukin bertanya saat dia memeriksa isinya. Tas tersebut berisi berbagai sapu tangan penyerap berwarna-warni, yang biasa, deterjen, bola pembersih, sikat, dan lainnya. Beberapa tas plastik sampah juga menjadi bagian dari belanjaan. Sukin mengernyitkan kening sedikit dan bertanya, kenapa kamu beli begitu banyak? Song Yan menggulung lengan bajunya dan menjawab, kamu akan melihatnya. Rasa ingin tahunya Sukin masih tinggal, tetapi Song Yan hanya mengumumkan, lalu pergi ke kamar mandi, membawa sapu tangan di tangannya, di mana dia membuka keran air untuk membersihkannya. Bunyi air yang mengalir memenuhi ruangan itu. Sukin berdiri sejenak, lalu mengambil sepotong sapu tangan besar dari tas plastik dan mengikuti Song Yan masuk ke kamar mandi. Dua aliran air mengalir secara bersamaan. Song Yan tetap memperhatikan sapu tangan, seolah-olah tidak terganggu oleh situasi itu, dan bertanya, ada apa dengan tenggorokanmu? Hanya pilek. Jawab Sukin. Baik. Setelah beberapa saat hening, Song Yan bertanya sekali lagi, apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Sukin mengangguk, berkata, aku baik-baik saja. Baiklah. Dengan itu, Song Yan mematikan keran, menggoyangkan air berlebih dari sapu tangan, dan meninggalkan kamar mandi. Sukin memeras sapu tangan dan mengikuti. Song Yan sibuk membersihkan lantai balkon dengan sapu tangan bergerakan panjang dan kuat, dengan cepat menghapus semua bekas kotoran dan noda. Itu adalah tugas yang akan memakan waktu lebih lama jika dibiarkan kepada seorang pembersih biasa. Mendekati Song Yan, Sukin mulai membersihkan pagar balkon dengan sapu tangan. Sementara mereka bekerja, angin kencang menerpa balkon gedung tinggi, membuat Sukin menggigil. Tiba-tiba, Song Yan mengulurkan tangannya, mengambil sapu tangan dari tangan Sukin, dan mengambilnya. Masuklah, terlalu berangin di luar sana, katanya sambil tersenyum. Sukin protes, aku bisa mengatasi, aku tidak akan bertanggung jawab jika pilekmu semakin parah, balas Song Yan. Dengan enggan, Sukin kembali ke dalam ruangan. Song Yan mengikutinya dan menutup jendela bergaya Prancis, dengan seketika mengisi ruangan dengan kehangatan. Di luar, Song Yan terus membersihkan pagar, yang telah tercemar oleh petugas pemadam kebakaran. Melihat bahwa sapu tangan Song Yan juga kotor, Sukin mengambil yang baru dari dalam tas plastik, membasahkannya di bawah keran air, dan memberikannya melalui celah sempit di pintu. Dia mengambil sapu tangan kotor dan pergi untuk membersihkannya. Song Yan bekerja dengan teliti, menampilkan rasa tanggung jawab yang kuat saat dia dengan cepat membersihkan balkon. Dia segera bergabung kembali dengan Sukin di dalam ruangan, menutup pintu, membersihkan sapu tangan di kamar mandi, dan melanjutkan untuk membersihkan ruang tamu yang dipenuhi jejak kaki dan noda air. Saat dia mendorong sapu tangan ke arah sofa, secara tidak sengaja menabrak kartu kecil dari meja kopi. Song Yan mengambilnya, mengungkapkan kartu identitas Sukin. Pandangannya terpaku padanya sejenak sebelum dia meletakkannya kembali di tempat semula. Sementara itu, Sukin telah mengatur sebuah ketel baru dan menghidupkannya untuk mendidihkan air. Waktu berlalu dengan lambat, dan segalanya terasa alami. Keduanya hanya saling bertukar sedikit kata, dan ruangan itu dipenuhi oleh keheningan, hanya terpotong oleh suara sapu tangan meluncur di lantai dan suara pelan dari ketel. Ketika Sukin memalingkan kepalanya ke arah dapur yang terbuka, dia melihat bahwa sapu tangan telah membersihkan jalur bersih melalui noda air di ruang tamu. Sinar matahari memasuki ruangan, menciptakan refleksi yang cemerlang di lantai yang baru saja dibersihkan. Dia mengerutkan mata, dan dalam sinar matahari gugur yang emas itu, sosok Song Yan tampak melebur dengan sempurna ke dalam pemandangan. Sukin berdiri di dapur, sedang menyiapkan teh, sementara Song Yan dengan tekun membersihkan lantai. Pada saat itu, rasanya seperti kenangan telah membeku dalam waktu. Pikiran Sukin melayang kembali ke sore musim gugur yang tenang ini, sebuah hari yang sangat biasa seperti banyak hari lain dalam masa lalu mereka. Saat air mulai mendidih, Song Yan sudah selesai membersihkan ruang tamu, meninggalkan sapu dan kain lap yang tersusun rapi di kamar mandi. Sukin menuangkan air ke dalam gelas, memperhatikan daun teh yang berputar di dalamnya, menciptakan nuansa hijau yang halus di permukaan air. Dia melirik Song Yan dan berkata, aku sudah berkeringat cukup banyak, aku bisa menggunakan minuman penyegar. Sukin kemudian mengisi 3 gelas dengan air dan menyusunnya rapi di atas meja. Dispenser air berdiri dengan tenang, hampir tidak dibutuhkan. Sukin mengarahkan tangannya ke arahnya. Berkata, airnya agak panas. Duduklah sambil airnya mendingin. Song Yan menjawab, aku penuh kotoran, aku lebih suka berdiri.
Sukin merasa sedikit malu, tetapi kemudian sebuah ide muncul dalam pikirannya. Celananya bercak, dan kebersihan ruangan yang sempurna seakan menekankan hal ini. Dia memalingkan pandangannya sejenak dan menunjuk ke sebuah bangku tinggi di bar, berkata, "Mengapa tidak duduk? Aku akan membersihkannya nanti." Setelah sebentar memikirkannya, Song Yan menyetujui dan duduk. 3 gelas air itu berkilau dengan uap yang naik, jauh dari menjadi hangat dalam sekejap. Mereka berdua menunggu dalam keheningan. Sukin memecahkan keheningan itu, bertanya, "Apakah kamu terluka? Aku bisa membantumu." Song Yan melihat ke tangannya dan menjawab, "Tidak." Sukin tetap bertanya, "Pergelangan tanganmu pasti sakit." Song Yan berhenti sejenak, melihatnya, dan hanya saat itulah dia menyadari goresan di pergelangan tangannya, akibat gesekan tali selamatan selama manuver tali selamatan. Sukin tetap tenang dan mengambil kotak perban pertolongan pertama. Dia membersihkan lukanya, mengoleskan sedikit obat, dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana pekerjaanmu?" "Masih bisa ditangani," jawab Song Yan. "Setiap hari selalu ada insiden, besar dan kecil. Tapi tidak ada yang seberapa penting seperti kamu." Sukin memahami pesan yang tersembunyi dalam kata-katanya, yang berkaitan dengan risiko yang dihadapinya dalam pekerjaannya. Dia tertawa lembut, "Kurasa memang memiliki bahayanya sendiri." Dia menggeram pelan, merujuk pada jarum yang digunakan dalam pekerjaannya. Dia membalut pergelangan tangannya, berkata, "Selesai." Kabut dalam 3 gelas air telah lenyap, dan tetesan air kecil menempel di pinggiran cangkir. Song Yan berdiri dan mulai minum. Setelah menyelesaikan ketiga gelas itu, dia menyeka mulutnya dengan lengan bajunya dan berkata, "Terima kasih." Tanpa banyak tunda, dia bangkit dan pergi, dengan Sukin menemaninya sampai di pintu. Song Yan mengambil seragam pemadam kebakarannya dari lantai, memperhatikan noda kecil, dan bertanya, "Bisakah kamu membersihkannya sendiri?" Sukin menjawab, "Bisa." "Baiklah," katanya, lalu pergi. Sukin berdiri di dekat pintu, menatap kepergian Song Yan. Satu pikiran menggema di dalam benaknya, bisakah bersama lagi? Lift berbunyi, dan pintu-pintu terbuka. Song Yan masuk, berbalik untuk menekan tombol lantai, dan bertemu mata dengan Sukin. Sukin memandang matanya, hatinya bergemuruh dengan kata-kata yang tak terucapkan. "Song Yan, bisakah kita bersama lagi?" Namun, dia tetap diam, dan saat pintu lift tertutup, mereka berdua terhalang pandangan mereka. Koridor itu kembali menjadi hening, hidran pemadam kebakaran berdiri dengan kondisi yang sempurna, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sukin menutup pintu, menatap sebentar pada bercak kotor di pintu masuk dan ruang tamu yang bersih dan berkilau. Keheningan di rumah itu menjadi sesak. Dia meremas tangannya dengan kuat, berjalan menuju sofa, dan duduk. Posisinya kaku, tangan menggenggam semakin keras. Lalu, tiba-tiba, dia meloncat bangkit, bergegas membuka jendela lantai ke langit-langit, dan angin kencang menyapu masuk. Dia bersandar pada rel jendela dan berteriak kepada orang di bawah, "Song Yan!" Segerombolan burung terbang, terkejut oleh suaranya, di tengah hutan ginkgo yang emas. Di jalanan musim gugur yang sepi, pria berbaju pemadam kebakaran itu berhenti dan menoleh. Sukin tidak bisa mengenali ekspresinya, dan saat dia bersiap-siap untuk berteriak padanya, angin dingin merenggut tenggorokannya seperti tangan raksasa, membuatnya tak bisa bicara. Dia mengambil napas dalam-dalam, akhirnya berhasil mengucapkan, "Besok kamu libur, kan?" 1 detik berlalu, kemudian yang lain, dan dunia seakan menahan napas. Pada saat berikutnya, Song Yan berpaling pergi.